Welcome to Dapur Bicara, Dok. Yuk, Kan, Dok. Gimana kabar, Dok? alhamdulillah baik sehat Sehat walafiat. ya. Lu di metal IO ya? Ya kemungkinan ya bisa bilang begitu dah, kita lagi belajar aja sih. Ya, Dari kapan? kita sih bio ini udah cukup lumayan. Cuman kita baru sekarang ini di tahun-tahun ini kita udah mulai lagi mau lebih semangat buat event kedepannya gitu. Mulai tahun berapa lu, Dok? Terjun di IO dan di kancah underground itu? Aneh sih dulu 2000-an udah main bikin event juga ya, udah ikut IO gitu. Tapi kita pernah ikut sama temen. Nah di situ kita belajar gimana cara sih buat bikin event kayak gimana gitu. Terus gimana sih untuk berdirinya IO gitu. Nah kita coba rangkut tuh. Jadi kita mau coba nih, mau mandiri nih bikin event seperti eh, teman-teman yang udah pernah bikin. Kita pengen mencontohkan seperti mereka gitu. Mereka bisa, kita pasti bisa juga mungkin gitu. Gimana caranya kita ini aja yang penting kita ada niat aja gitu, semangat kita. Berarti waktu itu ngikut lo dengan IO yang lain sebagai kru? Ya awalnya kita sempat bantu-bantu kru di IO, yaitu dulu IO itu kita pernah berjalan dengan sama salah satu IO Erlangga Pro itu. Kita pernah bekerja sama sama pihak-pihak sponsor, terus pihak-pihak perusahaan gitu. Nah di situ kita mulai belajar dan kita ngembangin nih seperti ini IO. Jadi kita menyontohkan itu ya, mungkin kita mau belajar nih, kita mandiri, coba kita mau bikin IO kita nih supaya kedepannya gini kita bisa berjalan terus gitu. Pengalaman apa yang lo dapat waktu itu? Kalau buat pengalaman, alhamdulillah sih kita banyak sih gitu yang kita rasain, kita dapet. Soalnya kesan-kesannya gitu, dari susah, senang, duka, uh, uh, apa ya yang kita rasain aja gitu. Apa yang lo rasain waktu itu? Ya kadang kita ada rasa senang, ada rasa nggak senang, ada rasa bahagia. Ya kita itu merasa gitu kalau kita ini punya punya semangat gitu, semangat tinggi yang ada niat di hati kita ini bisa menjadi ya ke depan itu IO yang bisa maju dah gitu, bisa berkembang gitu. Maju dan berkembang Iya. Untuk mewadahi musisi ya, Ya, dalam bikin acara ya. ya, Nah itu Erlangga ya namanya. ya dulu kita pernah bergabung di Erlangga waktu 2000 berapa ya, 2013 kita pernah di Erlangga sampai 2017 itu vakum. Nah kesiniannya pas 2018 2019 itu kita sempat stop karena terbentur adanya pandemi COVID. Nah jadi teman-teman ini kita masing-masing ada kesibukan di luar IO gitu, mungkin ada pekerjaan lain bagaimana. Tetap kalau kita pribadi sendiri sih kita optimis pengen lanjutin nih IO ke depannya gitu, walaupun kita nggak punya tim tapi kita ada niat tersendiri gitu. Nah Erlangga itu IO metal atau memang IO apa itu? Kalau Erlangga dulu itu umum sih, apa aja dengan jenis perusahaan apa aja. Kadang kita di musik, kadang kita di iklan, kadang kita di produk perusahaan apa aja gitu. Yang penting kita punya masing-masing pergerakan aja. Nah ketika pandemi itu lu ngapain tuh? Nah pas pandemi kita mulai berpikir untuk konsep-konsep gitu, ke depannya kita pengen buat garap event selanjutnya apa. Terus kita kadang berpikir gitu, gimana caranya nih kita buat silaturahmi, ngumpulkan teman-teman kita lagi di dunia musisi gitu, biar kita bisa temu kangen. Terus di event-event kita bisa ngumpul lagi, yang lama nggak ketemu kita bisa kumpulkan lagi, ayo kita silaturahmi
kita kumpul bareng dan kita adakan agenda buat konsep event gitu, event kecil-kecil lah ya, paling kita gigs gitu. Nah, lu mulai ngegarap event metal kapan tuh? Apa ketika lu udah nggak di Erlangga, atau memang set project ketika lu di Erlangga membuat sendiri event metal? Ya kemungkinan bisa bilang begitu. Kita coba merintis, kita bikin event sendiri, kita punya konsep, kita bikin, kita pergerakan kita ya ayolah kita buat kumpul-kumpul, gimana caranya kita bisa menyatukan teman-teman udah lama nggak ketemu, kita pengen kumpulkan, akhirnya kita bikin IOTO sendiri nih, independen, dan kita merangkul nih supaya teman-teman musisi di metalhead underground di Indonesia atau di Jabodetabek kita mengumpulkan lagi gitu biar kita bisa silaturahmi. Dan kita juga bikin nama label kita sendiri gitu, itu menurut buat pribadi aja ya, kita bikin IO nama kita sendiri gitu, dari nama sendiri ya kita bikin. Namanya apa? Kita bikin nama itu Tanduk Metal Pop gitu, wadah jadi sarana buat teman-teman metalhead Jabodetabek lah buat silaturahmi. Pertama lu bikin dengan nama Tanduk Metal Corporate ya, itu kapan dan di mana? Berdirinya Tanduk Metal Pop itu saya belum lama sih, baru jalan 2 tahun lah, 2000 pas pandemi corona ini nih. Setelah agak renggang, saya punya konsep ide, wah cobalah gimana udah lama kita nggak kumpul-kumpul lagi sama teman-teman lama, gimana cara kita bisa kumpul-kumpul lagi. Kita punya ide, ayolah kita rangkul, kita ngundang nih teman-teman untuk kita kumpul lagi silaturahmi bareng, temu kangen. Nah situ kita ngundang band-band yang udah lama nggak vakum, udah nggak main, kita rangkul lagi, ayo kita kumpul lagi, ngeband lagi lah, kita bareng-bareng biar kita ini bisa nyatu lagi seperti dulu gitu. Lawanlah pandemi COVID ini, jangan menyerah gitu. Kita bisa, karena kalau kita dengan semangat niat kita di hati kita yakin, insya Allah penyakit tidak ada. Yang penting kita tetap optimis, tetap kita jaga-jagalah gitu. Di mana bikinnya? Pertama kita bikin waktu itu Timur Headbanger. Timur Headbanger 1 itu kita bikin di BMJ Cafe. Itu berlokasi di Jalan Dermaga Raya, Duren Sawit, dekat Jakarta Timur, daerah Klender saya bikin. Nah di situ udah mulai teman-teman bisa kita satukan lagi, kita rangkul gitu. Nah kedepannya lagi kita punya ide lagi, kita bikin lagi Timur Headbanger 2. Sampai saat ini kita bikin baru berjalan sampai Timur Headbanger 3. Dan kedepannya lagi saya ada niat lagi nih, pengen bikin Timur Headbanger 4, kendala PPKM gitu. Level selanjutnya nih level 3. Nah, itu kita di sini kita agak sedikit ngerem lah, ikut aturan pemerintah karena kita nggak mau ribet gitu, bermasalah sama pemerintah. Jadi ya kita tetap disiplin aja. Pemerintah ini nggak bisa, ya udah kita ikut aturan aja. Yang penting tetap kita masih ada silaturahmi ke teman-teman gitu, kumpul-kumpul bareng. Walaupun bukan di event ya kita tetap bisa silaturahmi, mengumpul bareng atau kopdar gitu, tertentu ya, yang intinya kita bisa kumpul bareng terus bisa ngobrol-ngobrol bareng sambil ngopi-ngopi lah gitu. Nah itu cara untuk merekrut atau mengambil band di main di acara lu seperti apa? Apakah ada penilaian tertentu, kriteria, persyaratan? Enggak, kita sih intinya ngerangkul band itu ya paling mengajak aja, ayo kita bisa kumpul bareng, kita mainlah di acara kita gitu. Paling kita ngundang band-band yang band-band lama yang udah nggak main lagi, eksis kita bikin eksis lagi, dan sedikit kita ngambil band-band yang buat kolektif, buat bantu-bantu buat berjalannya acara gitu aja. Berarti membuat acara itu kolektif ya? Ya, dengan beberapa band yang mau untuk mengkolektif. Beberapa band kita ajukan kolektif gitu. Cuman itu kan kita nggak harus dipaksakan gitu. Ayolah kita kerjasama aja, saling support gitu. Karena acara ini buat kalian juga gitu, buat kumpul-kumpul silaturahmi lagi, temu kangen bareng. Ya tanpa kalian ya kita juga nggak bisa kumpul-kumpul kayak begini. Kita saling support aja, gimana berjalannya kegiatan di event musik metalhead ini ya, mending tetap ada jaga silaturahmi lah gitu, jangan sampai putus. Nah dari yang
pertama, kedua itu jaraknya berapa bulan tuh timeline-nya itu? Kalau buat kemarin kita Timur Headbanger itu jaraknya sebulan sekali lah Di BMJ juga ya? di BMJKP daerah Dermaga Durian Sawit. Satu, kedua, Ketiga kita udah berjalan, alhamdulillah acara lancar, tidak ada masalah, tidak ada trouble, semua aman, nyaman, dan main band-band yang udah ikut sertakan main di event Timur Headbanger ini ya mereka support lah gitu, bisa diajak kerjasama bareng-bareng. nah itu untuk all genre atau just metal? Kalau konsep kita sih di Timur Headbanger ini konsep kita genre sih bebas, mau death metal, mau black metal, hardcore, metalcore, parang apa, yang penting kita saling menjaga aja dan kita tetap saling support. Yang penting kita tetap optimis, intinya kita silaturahmi, temu kangen di saat kita pandemi ini kita udah lama nggak bisa bertemu, kita kumpulkan lagi untuk kumpul bareng lagi. Berarti menggambarkan temu kangen silaturahmi Ya, garis kita, besar dari acara lo ya? ya tema kita sih konsepnya yaitu kita acara silaturahmi temu kangen aja. Ada kekurangannya nggak dari apa yang udah lu jalanin di Timur Headbanger 1, 2, 3? Ya kemungkinan ada sedikit sih kekurangannya dan ada sedikit kelebihannya. Intinya ya kita mah tetap nggak dipermasalahkan sih, intinya selagi acara no problem, tidak ada masalah, aman-aman aja, kita lanjut terus. Nah, untuk kacamata lo nih melihat perkembangan underground metal ya kan dengan berbagai genre untuk wilayah timur tuh itu seperti apa tuh perkembangannya? Kalau wilayah timur sih baik-baik aja sih, bagus prospeknya. Jadi silaturahmi persaudaraannya itu cakep ya, kita kan merangkul. Jadi kita bikin acara di Timur Headbanger itu kan menamakan bendera ini kita dari, kalau pribadi kita sendiri kita dari anak-anak timur ya kan, misalnya timur. Tapi kita bukan khusus buat timur aja yang main di acara Timur Headbanger ini. Kita merangkul anak selatan, anak barat, utara, ayo silakan gitu. Bergabunglah gini. Karena kita punya wadah, punya tempat, sayang kalau nggak kita manfaatkan buat silaturahmi buat kalian-kalian semua. Siapapun yang mau ngisi di acara Timur Headbanger ini, kita bukan khusus anak timur aja, enggak. Cuman kita namanya aja Timur Headbanger. Tapi kita di sini menjalin silaturahmi untuk semua metalhead si Jabodetabek. Kontak dari Jakarta, dari Depok, dari Bogor, entah dari daerah, yaitu silakan monggo. Yang mau support aja, kita bareng-bareng gitu. Jadi acara untuk kita, untuk kalian, untuk semuanya gitu. Karena judulnya aja Timur Headbanger ya, sih. Judul konsep temanya itu emang Timur itu identiknya kalau Timur Headbanger, wah ini timur nih, kenapa tuh ya? Kok lu bikinnya Timur Headbanger? Itu identik ya kalau orang awam, ya. Nih eventnya anak timur nih, gimana? Walaupun memang deskripsi untuk penjabaran secara luasnya all genre dan memang semua band itu di situ main. Iya kan, kemungkinan enggak. Kita sebenarnya pakai Timur Headbanger itu kan ide kita sendiri aja gitu, kita kemauan kita nih. Jadi apa ya, sebenarnya kita punya konsep lain gitu, kita pengen pakai ide nama apa gitu. Kita cari yang ini aja deh, kira-kira simple tapi kedepannya kita bisa lanjut terus nih. Makanya kita coba pakai Timur Headbanger. Kenapa kita pakai Timur Headbanger? Karena kita wilayah kita, konsep tempatnya ada di wilayah timur, dan semua pencinta musik itu kan musik metal itu kalau nggak headbanger itu kan kurang asik gitu. Iya. Makanya kita menyeru, kita bikin Timur Headbanger itu biar kita headbanger bareng-bareng, siapapun yang main di acara ini kita headbangerkan, kita saling support, mau teman lama, mau teman baru, mau band baru, mau band lama, itu sama aja, nggak ada perbedaan. Yang penting kita saling silaturahmi, tetap kita jaga, kita saling support, dan kita bareng-bareng kumpul, bisa senang bareng-bareng gitu aja. Nah itu Timur Headbanger karena gue lihat memang identiknya dengan wilayah timur ya, dan dari kacamata gue ya nggak tahu ya, dari segi kacamata gue atau dengan lo gitu sebagai ini timur banyak anak-anak band metal gitu loh, dari semua tahun ya kan, dari yang tua muda.
perkembangannya lumayan gitu loh. Iya. Dibanding wilayah yang lainnya. Itu kacamata lu gimana sih untuk penilaian lu sebagai event organizer? Dan memang gue nggak tahu ya, gue juga melihat tim lu berapa orang, gue nggak tahu apakah mungkin lu doang, dan memang harus melihat kacamatanya yang harus memang secara luas ya. Iya, iya. Kalau kita sih di Mood Headbanger ini sebenarnya tim kita nggak punya tim atau panitia lainnya, kita pribadi sendiri, Single fighter ya. single fighter ya, benar bisa dibilang. Ya tapi kita di saat di hari H kita butuh tim, butuh orang-orang yang buat misalnya buat menjaga tiket, kita butuh orang-orang MC, butuh orang sound engineering, operator, teknisi di lapangan, di venue lah gitu. Nah itu, sorry, itu dibayar gimana tuh? Iya, untuk tim yang lain tuh. Itu kadang itu, aduh, itu kalau kan single fighter. Nah kan tadi tuh krunya banyak tuh. Gimana tuh? Dibayar kan? Ya, sekarang gini aja. Itu sih alhamdulillah sih kalau buat kayak tim-tim kita ya, kayak menjaga tiket, MC. Alhamdulillah kita ada sedikit dari hasil jual tiket. Ada pihak-pihak temen label atau support dan ngasih sponsor, kita terima, alhamdulillah itu rezeki, karena rezeki itu bukan buat pribadi kita sendiri, buat teman-teman yang udah ngebantu support bersama di acara Timur Headbanger ini. Kita saling berbagi walaupun nominal nilainya harganya kecil atau berapa, itu intinya kita kebersamaan aja. Berarti harus dipahitin di depan ya? Iya. Dari yang semua kru dengan penghasilan segala macam ya. Ya alhamdulillah sih untuk saat ini tim-tim kita yang kemarin kita dari Timur 1, Timur Headbanger 2, Timur Headbanger 3 fine-fine aja sih. Lah pokoknya mereka nggak berpikir apa-apa, intinya yang penting acara berjalan lancar, tidak ada kendala, kita udah keren dah, kita bisa silaturahmi bareng-bareng gitu. Nah band-band ini Timur nih, apa sih yang di zaman sekarang ini yang menonjol gitu loh? Dulu kan yang sebelum corona itu ada Last Blood, terus ada lagi Hellfreeze, yang lamanya ya, yang tuanya itu Babil, terus COB, itu gimana itu? Dari lu? Nah kemungkinan kita ada rencana sih pengen ngundang gitu band-band lama yang udah sedikit vakum atau mungkin ada kesibukannya di masing-masing. Kita coba kita sounding, kita via WA atau kita dari nongkrong ini kita kumpul bareng, kita ngobrol-ngobrol. Ayolah nanti di Mood Headbanger berikutnya mainnya, misalnya kita undang COB, mau undang Delirium Tremens atau band-band yang udah lama nggak bisa, pokoknya mereka sempat vakum gitu. Kita nggak ada konsisten untuk berkarya lah ya, untuk eksistensi. Karena itu melahirkan eksistensi ya, konsisten ya. Apakah manggung. Kita juga ada rencana pengen undang band-band ya seperti kayak ada Siksa Kubur. Kan banyak sih band-band di Jakarta ini banyak gitu. Entah di timur, entah di selatan, entah di barat, entah di utara. Itu kita akan kita undang. Tapi kita nggak bisa sekaligus. Paling tiap event kita bisa ngundang mereka bisa 2 band atau 3 band. Kemungkinan kita harus ngobrol dulu ya kan, kalau mereka oke, mereka support dan mereka ngasih ekspresi buat kita, ya kita akan menyelenggarakan berikutnya gitu. Kemungkinan alhamdulillah sih acara-acara kita kemarin Timur Headbanger ini mereka semua support sih gitu dengan ide kita ini. Bagus sih katanya, konsep tema acara lu keren tuh katanya. Ya udah lanjutkan aja, moga-moga kedepannya tetap semua karya band-band yang ini tetap eksis, dan ada band-band yang baru juga kita harus rangkul juga, kita support, kita dukung biar mereka juga akan maju gitu, seperti band-band yang lama juga gitu. Tapi lu mikirin nggak dari segi kualitas untuk tempat acaranya berlangsung itu, karena kan itu identik dengan kenyamanan satu band atau sebuah band yang memang manggung di acara lu, entah dari alat sound atau venue, itu lu mikirin nggak untuk buat kenyamanan untuk, karena mikirin di sini kan ada 2 hal. Yang pertama itu buat lo dan kedua buat band. Atau mungkin selanjutnya lo mikir tempat di mana ya, gitu. Ya kita gini, kita kan
berpikir satu dari segi tempat juga kan gitu. Karena kan kita tempat itu kan ada identitas juga, menyesuaikan kapasitas alat juga gitu. Jadi kita sesuai tempat, jadi alat kita menyediakan seadanya aja. Intinya yang penting mereka nyaman, insya Allah ya kita akan menyediakan alat yang benar buat mereka nyaman lah gitu. Walaupun alatnya standar sederhana, yang penting mereka bisa tampil bareng-bareng, bisa kumpul bareng, headbanging bareng gitu. Karena memang yang sangat krusial banget kan dari segi alat sound itu kan memang agak gimana ya, kalau dari kacamata gua harus benar-benar, walaupun memang silaturahmi tapi kan harus profesional sedikit lah dari segi kenyamanan bandnya. Selain kumpul mereka perform kan, itu kan jatuhnya kan event lo kan keren gitu loh, berkualitas lah. Ya itu makanya kita pikirkan dulu seperti itu. Makanya kita juga nggak mau gitu kita acara Timur Headbanger ini ya dibilang acara yang kayak gimana gitu, jangan sampai nggak ada rasa omongan yang nggak ngenakin nanti di belakangnya. Jadi kita biar mereka rasa nyaman di acara Timur Headbanger ini. Apa gitu kira-kira yang kekurangannya atau alatnya atau soalnya apa, kita ala kedarnya aja gitu. Jadi ya seperti inilah tempatnya seperti ini, kapasitas ruangan kurang lebih sekitar 50 atau 100 orang lah, paling banyak gitu. Itu juga kenyamanan ya. Itu juga kita harus bisa inilah kan, karena kalau di dalam itu kan suka pengap penuh ya kan, lebih banyak orang ya kan, ya paling ganti-gantian aja gitu. Dan kapasitas sound systemnya juga, amplinya juga kita standar lah, jangan berlebihan gimana, karena kita lihat lingkup ruangannya juga gitu, biar mereka juga nyaman, jangan ada suara-suara atau kayak feedback, storing ya. Kita juga menjaga hal yang seperti itu, takutnya ya yang pemain player juga dapat nggak nyaman, kasihan juga kita gitu. Kita harus menghargai juga itu, biar kita juga agak sedikit profesional, menjaga hal nama baik event kita. Jadi kedepannya itu event kita tetap disuka orang lah, semua orang gitu. Iya, karena kan kita harus mikirin untuk jangka panjang ya. Ketika mereka jual tiket kita beli, tapi kok begini, jadinya kan kurang enak, kurang nyaman. Walaupun memang ya tinggal untuk akumulasi untuk ke bandnya, tinggal bagaimana ya syukur ada sponsor masuk mensupport event itu gitu. Nah untuk band ini untuk zaman sekarang ini siapa yang lebih keren menurut lu? Kalau buat sekarang ya banyak sih ya. Band itu nggak ada habisnya gitu. Ada band-band baru itu pokoknya gue lihat dari mata gue sendiri atau dari kuping gue sendiri itu keren-keren gitu yang band-band baru, dan band-band lama juga keren-keren juga gitu. Mungkin dari generasi ini ya metal itu emang nggak ada habisnya gitu. Metal nggak ada habisnya. Keren ya pokoknya sampai dimanapun ya, apalagi kita Indonesia ini kan kita udah punya nilai nominal metal musisi yang terbaik juga di Asia, di luar negeri gitu. Banyak yang suka lah musisi lokal kita ini, keren-keren, bagus gitu. Gue cuman kayak pokoknya banyak lah di Jakarta ini kan, ada Sisa Kubur, ada Tengkorak, ada Prosetanika, ada Didi Torment, Corruption Bleeding, ada Ababil yang udah lama nggak vakum, tapi ya ada Lut. Kalau betul band kalian kumpul gitu mah itu iya, kayak band-band yang baru eksis di tahun-tahun sekarang nih. Saat pandemi kan ada Nar, itu keren. Iya Nar, tapi orang lama. Iya, orang-orangnya emang orang-orang lama nih, orang-orang nggak asing gitu kan. Tapi bentuk perpaduan band ini band baru, tapi ya keren, mereka salut. Terus ada musik band-band yang old school yang udah lama tidur, mereka merangkut lagi, ngajak orang-orang lama untuk Krematis tuh kalau nggak salah tuh ya. Krematis ya, dia lagi rilis lagi ya kan. Iya, video klip tanggal berapa? Tanggal 22 ya. Share Lambang tuh posting tuh. Iya, kayaknya kemungkinan bulan-bulan ini dia lagi buat persiapan video klipnya Krematis. Keren sih Krematis, gua salut, keren. Ya yang penting ya kita tetap optimis buat dunia permusikan itu, tetap lanjut, jangan patah semangat. Karena kalau kita udah patah semangat, ya itu akan semuanya hilang segala. Yang penting kita tetap optimis aja gitu, berjuang terus sampai kapanpun.
karena permetal ini sampai kapanpun tidak ada habis-habisnya. Wih, ngeri sekali. Kalau patah hati gimana? Ya, kalau pakai hati itu diputuskan cinta sama seseorang. Kalau patah hati itu patah semangat ya kan. Nah, buat di tahun 2002 deh nih untuk kancah untuk underground nih, menurut pandangan lu akan seperti apa nih di tahun 2022? Ya, tau lah corona atau Ya, bodo amat lah. nah, pandangan gue ke depan itu sih Iya. 2022 nih pengennya corona berlalu lah, Is gone. udah stop gitu. Kita kembangkan lagi musik-musik metalhead kita di Jakarta dan Indonesia, pokoknya yang ada di wilayah sekitar kita ini. Kita pengen lebih wah lagi biar bleger, karena Jakarta Indonesia ini keren loh, di permusikan metalnya itu keren gitu, banyak band-band yang keren gitu. Ya cuman kan semua itu nggak ada perbedaan, sama gitu. Apalagi banyak band-band yang baru ini juga keren-keren gitu. Tapi kita saling support aja gitu, saling spell lah untuk support bareng-bareng gitu. Nah, the last word mungkin dari Tanduk Metal Corporation ya kan. Ya, siapa tahu mungkin mengais rezeki di kedepannya apa nih yang memang nanti akan membuat satu event menggelegar kali ya. Apa tuh? Yang mungkin ada perbedaan yang memang mengincarkan kancah industri musik underground. Kalau menurut gue sih mungkin butuh sesuatu yang memang apa ya, jadi satu brand yang memang konsisten dan apa adanya, benar dan jujur. Iya, intinya kita niat, jujur, yakin, insya Allah sih. Yang penting kita optimis, niat hati batin. Kita mau konsep berpikir ke depannya seperti apa, insya Allah sih bisa aja. Yang penting kita tetap kita punya konsep apa nih, dan apa yang kita pengen arahkan, band mana, musisi apa yang kita harus pikirkan gitu. Dan ini juga kita saat ini juga kita lagi coba-coba nyari pihak-pihak sponsor atau apa, kalau yang bisa support di acara Timur Headbanger ini ya alhamdulillah banget gitu. Nah, sponsor gimana tuh pengembangan itu? Nah, kalau sponsor kita belum bisa dipertimbangkan sih untuk saat ini. Kita masih ya berjalan aja tanpa sponsor, ya kita gimana. Paling sponsor itu dari teman-teman juga sih gitu, entah dari label-label temen, entah dari pihak-pihak band yang udah kolektif itu kan udah ngasih support juga buat kita, karena kita tanpa band-band kolektif ini kan kita nggak bisa berjalan acara kita kan butuh biaya juga bikin acara ini. Karena itu yang kita pikirkan nih, kita nggak punya duit tapi kita mau bikin acara dan kita mau merangkul teman-teman kita biar kita bisa silaturahmi bareng, dan kita pengen ada acara lah. Gimana caranya ya, dan gue pikir dalam hati gue, gue bisa walaupun gue nggak ada sponsor, gue coba gimana caranya, karena temen banyak kan. Susah sih, masa mereka nggak pasti saling bantu dan dukung kan. Kita bikin acara ini untuk kalian semua gitu, bareng-bareng mereka support kita, sounding dah, ayolah gue mau bikin acara Timur Headbanger selanjutnya nih, support lah, terserah mau kolektif enggak, yang penting gue bisa nutupin. Kayak tempat itu kan pasti nyewa ya kan, tempat itu gue harus nyewa tuh, gue harus nyari duit kemana, dan kayak sound system itu kan kayak ampli, alat musik itu kita harus sewa juga. Nah, sponsor pernah lo todong juga kayak gitu, terus apa dari mereka? Ya pernah sih, gue waktu Timur Headbanger pertama itu dapat sponsor dari pihak rokok, itu dari pihak Sampurna, itu produk baru Marlboro yang kretek tuh, yang Marlboro filter ya. Alhamdulillah sih, awalnya gini, waktu saya posting kan mereka ngelirik, waktu saya posting di Facebook dan di IG mereka ngelirik itu event siapa Timur Headbanger gitu, dari pihak sponsor rokok. Kebetulan itu dari salah satu manajernya dari Sampurna, namanya Mas Rio, adalah pokoknya mereka nanya tuh namanya Rio. Itu acara siapa? Udah itu acara kita mau bikin acara silaturahmi, acara kumpul-kumpul untuk bersama gitu. Itu nama konsepnya apa, tema ini ya kita itu Timur Headbanger gitu.
itu rencana acaranya di mana adanya. Itu region mana tuh yang pihak sponsornya tuh? Region timur atau selatan atau? Timur, Oh. wilayah timur. Dan mereka eh, 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 ngobrol sama saya kan waktu itu via telepon gitu. Wah. Yuk, Bang, kapan ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol kan gitu. Kayaknya kita harus bicara enak dari ngopi-ngopi. Oh, boleh silakan. Kapan kita ada waktu kita atur waktu dah gitu. Nah, kalau gimana kalau kita ngobrol-ngobrol di cafe BMJ gitu, karena saya sering karena kan kita sering sehari-hari di situ walaupun nggak ada event maupun ada event, kita sering di situ kumpul di situ di BMJ, sering ngopi lah, karena pihak manajemen cafe BMJ juga kan salah satu teman kita juga, teman dekat gitu. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol dan mengundang yang sponsor itu, terus dia sharing nanya-nanya gimana kita akhirnya terus apa kekurangan lu yang buat di acara ya gue butuh nanya itu pihak sponsor nanya. Iya. Oh, pihak sponsor nanya lu butuh kira-kira apa yang perlu dipenting begini ya, kita sebenarnya butuh dana operasional produksi ya, paling kita buat sewa alat iya, RAB-nya ya. Iya, berapa kira-kira katanya Bang, ya kita sih nggak banyak, paling kita kasih nilai harga ininya aja, detailnya aja, kita butuh tempat bayar sekian, butuh sewa alat sekian ya. Mereka akhirnya tertarik tuh, ya udah kalau emang kayak begitu insya Allah saya akan bantu support acara Timur Headbanger. Terus akhirnya saya tanya balik imbalannya apa nih gitu, kalau pihak Sampurna ini mau support acara Timur Headbanger, kita apa nih sistemnya. Kita mau jualin produk apa gimana, enggak, udah itu gak usah dipikirkan, kita akan menurunkan SPG kita gitu, paling kita jualan aja, itu juga nggak dibatasin, nggak banyak kok. SPG cowok apa cewek? Dong. Itu nah makanya kan kita nanya, Pak Rio, itu SPG-nya kira-kira cowok apa cewek? Maunya apa? Kalau bisa cewek, karena apa? Itu kan buat daya tarik juga, karena kan anak-anak kan senangnya kalau ada cewek itu kayaknya ya seneng aja gitu, apalagi kan nanti kan ngejualin rokok ya, barangkali kan kalau cewek pemanis lah, sampai sih kalau cewek udah nawar-nawarin ya gitu pasti nggak kecantol ya kan gitu. Berarti ada keuntungan juga ya, feedback buat lo juga ya, ketika pihak sponsor ya. Dia support apa yang kita inginkan, dan mereka juga kita bantu apa sistemnya dia mau di tinggal pengen. Dia sih paling jualan aja gitu, cuman nggak ribet sih. Dan kita tanya, kira-kira saya harus masang labelnya gak gitu, logo branding katanya. Oh nggak usah, jangan itu jangan. Itu di cafe BMJ bikin ya? Di BMJ. Jangan, ini kan kita lagi di saat pandemi ini kan, pihak rokok ini kan lagi nggak bisa dulu. Gitu dibilang sama saya begitu. Akhirnya terus harus gimana, ya udah pokoknya kita tetap support aja acara Timur Headbanger, cuman kita gak usah pakai logo-logo itu ya, mending jalan aja. Paling kita nanti pas di hari H acaranya kita akan melakukan SPG 2 atau 3 wanita gitu, buat penjualan gitu. Oh, berarti sponsor sekarang udah nggak ada branding ya? Iya, nggak berani ya, soal di saat pandemi ini kan, karena kan kerumunan. Mereka takut perusahaan itu nanti kena inian juga, sanksi juga, makanya dia paling support di dalam itu aja gitu. Penjualan apa ya? Penjualan aja, itu juga dibatasin kok, nggak banyak, minimal dia 40 bungkus katanya, 40 bungkus ber SPG katanya. Kalau habis nggak habis ya dia targetnya 2 jam udah kelar gitu. Oh gitu, nggak sampai kelar event nggak gitu. Berarti semua sponsor sekarang udah nggak ada branding ya? Nggak ada, untuk saat ini dia belum berani, apalagi kalau di outdoor itu kan belum bisa. Makanya dia karena di indoor ini mereka cuma support aja di dalam ikut event aja gitu. Dan mereka juga kagak berani tampilkan logo branding. Hanya penjualan aja ya? Penjualan, ada pengeluaran, ada pemasukan gitu ya? Pemasukan buat dia juga gitu. Mantep nih. Mereka juga support kita gitu. Udah jadiin aja acara tanggal berapa pastinya ya. Oh gitu. Kita langsung kan kita arahkan ke dia nih, tanggal sekian nih, tanggal 7 bulan November, waktu itu tanggal 7 November 2021 kan, waktu itu kan kita awal itu kan. Oh gitu. Nah mereka ya udah, kalau emang deal, insya Allah besok kita akan ketemu lagi, kita akan ngasih support
keuangan gitu. Udah saya terima kan, akhirnya jadi tanda atas putih kita perjanjian. Akhirnya jadi nih minggu besok nih acaranya nih. Minggu besok nih. Nggak, waktu itu minggu gitu, waktu itu minggu. Pas minggu berikutnya akhirnya kita jalankan acara. Ya alhamdulillah sih lancar acaranya. Enggak, pertama kita bikin acara itu wah itu bleger, itu keren itu. Maksudnya nggak disangka gitu kalau kok sampai rame itu, sampai kita bikin tiket aja kan, kita memang dibatasin, kita nggak berani kan dibikin 100. tiket itu di atas 100 kita nggak berani, karena kan di saat Oh. itu kan kita masih jaya kan, masih pandemi juga kan, masih Oh. PPKM, maksudnya kita menjaga hal yang seperti itu Iya, iya. yang tidak diinginkan dari pihak pemerintah atau gimana. Jadi kita hanya dari teman untuk teman aja. Akhirnya pas kita turunkan tiket, kita bikin waktu itu cuma 100 tiket lah. Cuman kita yang kita ini kan 80 tiket. Oh Itu gitu. sold out gitu. Pas di jam 9:30 itu udah habis. 100 tiket itu udah habis. Udah. 80 tiket pengunjung ya? 80 tiket pengunjung, terus kita nurunkan lagi 20 tiket tuh. Kan itu yang 20 kita tahan karena itu udah habis. Di saat masih sore nih, masih jam 8:30. Nah, pihak yang tim tiket ini nanya ke saya, "Bang Danduk, tiket masih ada lagi gak? Ini ada yang mau beli tiket lagi." Waduh, emang yang tadi udah habis banget ya, sold out. Ya udah, ini ada kuncian 20, terserah nih mau dijual lagi. Kalau ini udah habis udah cukup aja, udah kita nggak usah melebihkan kapasitas aja gitu. Seadanya tiket aja. Akhirnya pas kita dengan 20 habis itu di jam yang 9 itu, 9:30 itu habis tuh tiket. Alhamdulillah gitu. Ya udah, akhirnya kita tinggal ngatur suasana di dalam lingkungan itu aja, di venue aja. Jadi jangan terlalu padat di dalam lah, kita jaga jarak atau gimana. Kita nggak tahu kan namanya kayak gitu, nggak bisa diatur. Namanya banyak orang itu kita pikirkan juga. Yang penting nggak ada satpol ya. Iya, itu dia, kita menjaga hal seperti itu. Takutnya pas lagi ada acara berjalan, nanti ada patroli lewat kan, kita nggak enak di stop atau gimana kan, kita yang malu nantinya sama teman-teman, sama band-band yang belum main gitu. Nah itu belum kejadian ya, memang belum makan ya. Masih aman-aman aja, waktu itu masih aman sih. Dan ya kita ya khawatir kan, namanya makin malam kan makin biasa kan, orang kan teman-teman biasa malam tuh makin rame kan. Iya. Nah, kita menjaga hal yang kerumunan di luar, kayak di pinggir jalan itu. Makanya kita, ayo dong bro, selama masuk ya. Jangan di pinggir jalan, kita nggak enak ya, takut ada patroli. Iya. Ya, kita kena semua. Kita saling menjaga aja lah, kita saling mendukung bareng-bareng, support lah. Kalau bisa di dalam aja ngobrol-ngobrol sambil ngopi gitu. Iya. Karena kalau kita di luar itu ngundang kerumunan, takutnya pihak keluarga atau apa ada nggak Iya. suka kan, mereka bisa melaporkan. Itu kita menjaga hal yang seperti itu gitu. Alhamdulillah sih teman-teman juga ngerti, kita bilang gitu, siap-siap tuh, oke. Ya kita ini aja sama-sama enaknya, kita butuh support bareng-bareng lah gitu, biar kedepannya kita bisa lagi bikin acara lagi di sini gitu. Karena tempat wadah ini susah loh. Di selatan, di timur itu emang lagi susah di saat pandemi ini. Makanya pas kita kenal sama pihak manajer Bendi, awalnya kan metal itu nggak bisa. Itu waktu itu KP Bendi itu tempat buat akustik aja atau klasik rock. Kita coba ngomong sama manajemennya gini, kan salah satu itu waktu itu ada si Ferdi kan, teman pengolah manajemennya. Coba metal. Gue bikin acara metal. Boleh. Silakan bang, apa yang penting aman. Kalau anak metal aman, nggak ada keributan, insya Allah. Gue masang badan kalau ada apa-apa. Yang penting asal ini aja, bisa dijaga barang-barang aja gitu. Terus sama-sama insya Allah aman gitu. Oh ya silakan dah, bebas katanya. Yang penting atur aja bang adanya. Udah kita coba, kita sounding ke teman-teman gini, kita bikin player ini. Alhamdulillah sampai sekarang lancar gitu. Mantap. Thank you Duk untuk waktunya ngobrol-ngobrol ya kan. Sukses acaranya nih tahun 2022 Timur Headbanger. Iya, terima kasih sama-sama. Ya, thank you ya. Oke, siap. Salam metal. Oh iya, pokoknya lah.